Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pemeriksaan CRV dengan anggota Muhammad Ardi Dewantara, Indriani Rahmawati, Aldi Pratama, Dian Lestari, Aris Risbeni, Siti Hajar Mawadah, Anissa Putri Ramadhani, dan Mirza Alin Diantika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang berhubungan dengan dilakukannya pemeriksaan CRV atau yang lebih dikenal dengan C-reaktif protein. Penyakit yang saya ambil dalam pemeriksaan CRV adalah rheumatoid arthritis. Apa itu rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana persendian, biasanya sendi, tangan, dan kaki mengalami peradangan sehingga dapat terjadinya pembengkakan, nyeri, dan seringkali akhirnya dapat menyebabkan kerusakan bagian di dalam sendi. Menurut American College of Rheumatology, rheumatoid arthritis adalah penyakit kronis atau jangka panjang yang menyebabkan nyeri, kekakuan, pembengkakan, serta keterbatasan gerak dan fungsi pada banyak sendi. Lalu ada penyebab penyakit dari rheumatoid arthritis. Penyebab pasti dari rheumatoid arthritis tidak dapat diketahui, tetapi dapat diperkirakan merupakan kombinasi dari faktor genetik, lingkungan, hormonal, dan faktor sistem reproduksi. Yang kedua, ada faktor pencetus terbesar dari penyakit rheumatoid arthritis. Itu ada dari faktor infeksi seperti bakteri, mikroplasma, dan virus. Di sini selain penjelasan dari atas, di sini juga ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya seseorang dapat menderita rheumatoid arthritis, yaitu ada faktor genetik, usia dan jenis kelamin, infeksi, dan lingkungan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada faktor genetik. Faktor genetik di sini itu menurut beberapa penelitian melaporkan dapat terjadinya penyakit rheumatoid arthritis sangat terkait dengan faktor dari genetik. 80% orang berkulit putih yang dapat menderita rheumatoid arthritis dapat mengekspresikan human leukosit antigen 1 atau human leukosit antigen DR4 pada MHC yang terdapat di permukaan sel T. Pasien yang dapat mengekspresikan antigen human leukosit antigen DR4 3,5 kali lebih rentan terhadap penyakit rheumatoid arthritis. Yang kedua, ada usia dan jenis kelamin. Insiden pada penyakit rheumatoid arthritis lebih banyak dialami oleh wanita dibandingkan pria dengan resiko 2:1 hingga 3:1. Perbedaan diasumsikan karena pengaruh dari hormon, namun dari data ini masih dalam penelitian. Kenapa banyak dialami oleh wanita dibandingkan pria? Karena wanita memiliki hormon estrogen yang juga dapat berperan menimbulkan penyakit autoimun. Yang ketiga, ada infeksi. Infeksi yang dapat memicu dari penyakit rheumatoid arthritis adalah pada host yang mudah terinfeksi secara genetik. Ada beberapa teori yang dapat menyebabkan penyakit rheumatoid arthritis, antara lain adalah infeksi Streptococcus hemolyticus dan Streptococcus non-hemolyticus, endokrin, autoimun, metabolik, dan faktor genetik serta faktor pemicu lainnya. Rheumatoid arthritis juga dapat disebabkan oleh faktor imun dan infeksi. Autoimun ini dapat bereaksi terhadap kolagen tipe 2. Faktor infeksi yang mungkin dapat disebabkan oleh virus dan organisme mikroplasma atau grup difteriot yang dapat menghasilkan antigen tipe 2 kolagen dari tulang rawan sendi pada penderita. Yang keempat, ada lingkungan. Faktor lingkungan dan gaya hidup
pada seseorang dapat memicu terjadinya penyakit reumatoid artritis seperti merokok, kebiasaan minum susu, dan aktivitas fisik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan patogenesis penyakit. Untuk patogenesis penyakit reumatoid arthritis ini dimulai dari terdapat suatu antigen di membran sinovial yang akan diproses oleh antigen presenting cell atau APC yang terdiri dari sel inofosit A, sel dendritik, dan makrofag yang semuanya mengekspresikan determinan HLA-DR pada membran selnya. Proses inflamasi dan destruksi jaringan pada RA dimulai dengan aktivitas limfosit T. Di dalam ruang sendi, sel CD4T mengenali antigen yang akan memacu sel plasma, sel mas, makrofag, dan fibroblast sinovial untuk menghasilkan mediator inflamasi seperti TNFA dan interleukin 1. Mediator tersebut akan memacu terjadinya inflamasi yang akan menyebabkan kerusakan sendi. Sel CD4T sendiri akan mengalami mitosis dan proliferasi selama antigen masih ada di dalam sendi. Rantai peristiwa imunologis ini sebenarnya akan berhenti apabila antigen dapat dihilangkan. Namun pada RA antigen umumnya akan menetap pada struktur persendian sehingga proses destruksi sendi akan terus berlangsung. Lanjutannya, antibodi yang disebut faktor reumatoid sangat besar perannya dalam proses inflamasi sendi yang berkelanjutan pada RA. Faktor reumatoid positif didapatkan pada 70-80% pasien RA. Jaringan sinovial merupakan tempat berdiferensiasinya sel B dan sel plasma yang akan memproduksi faktor reumatoid. Faktor genetik utama pada RA adalah Major Histocompatibility Complex atau MHC kelas 2 dengan produknya HLA Human Leukocyte Antigen. Molekul HLA ini sangat polimorfik perannya, berkaitan dengan kemampuan mereka berikatan dengan sejumlah peptida antigenik dan menyajikan sel-sel limfosit T. Sebagian besar sel T pada sinovia penderita adalah CD4+. Hal ini berarti bahwa proses yang terjadi pada air mirip dengan reaksi hypersensitivitas tipe lambat. RA dianggap suatu penyakit T helper tipe 1 dengan sitokin utama interferon G. Sitokin lain juga terlibat pada kelompok interleukin 1, 2, 15, dan 18, dan TNF Aktivitas biologi sitokin-sitokin tersebut meliputi aktivitas sejumlah sel-sel imun, penghancuran kartilago dan tulang, dan manifestasi sistemik radang kronik. Sejumlah bagian lain juga terlibat secara tidak langsung dalam terjadinya RA yang meliputi gen-gen dalam lokus MHC gen 3, gen terkait hormon, dan gen-gen respon imun non-MHC lainnya. Rheumatoid arthritis adalah suatu penyakit autoimun di mana terjadinya peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan sendi. Biasanya terjadi pada sendi bagian tangan dan kaki. Ada beberapa gejala dan keluhan pada sendi yang dirasakan oleh penderita, yaitu nyeri sendi, sendi bengkak, sendi kemerahan, dan terasa hangat atau kaku terutama pada pagi hari atau setelah lama tidak digunakan. Keluhan pada sendi ini biasanya berawal dari sendi di bagian kaki, sehingga dapat menimbulkan keluhan berupa nyeri pada pergelangan kaki saat berjalan di tanjakan. Kemudian nyeri pada tumit dan tulang kering saat berjalan di atas tanah yang tidak rata, dan perubahan bentuk telapak kaki sehingga sulit memakai sepatu. Dapat juga terjadinya perubahan pada jari kuku dan jari di bagian kaki. Selain gejala pada sendi, penderita rheumatoid arthritis juga dapat merasakan gejala di bagian tubuh lainnya,
yaitu pada bagian mata yang terasa kering, serta pada jantung dan paru-paru berupa nyeri di bagian dada. Uji laboratorium. Jadi diagnosis rheumatoid arthritis memerlukan sejumlah tes untuk meningkatkan kepastian diagnosis, membedakannya dengan bentuk artritis yang lain, memprediksi perkembangan penyakit pasien, serta melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan penyakit. Nah, jadi uji laboratorium untuk diagnosis rheumatoid arthritis ini, yang pertama ada LED atau lejonda darah dan C-reaktif protein atau CRP. Jadi kedua tes ini menunjukkan adanya proses inflamasi. Tes ini berguna untuk memonitor aktivitas penyakit dan responnya terhadap pengobatan. Kemudian ada tes RHF atau rheumatoid factor. Jadi tes ini tidak konklusif dan mungkin mengindikasikan penyakit peradangan kronis yang lain atau positif palsu. Beberapa kasus rheumatoid arthritis menunjukkan tidak terdeteksi adanya RHF atau bisa disebut negatif palsu. RHF terdeteksi positif pada 60-70% pasien rheumatoid arthritis. Level RHF jika dikombinasikan dengan level antibodi anti-CCP dapat menunjukkan tingkat keparahan penyakit. Kemudian ada tes antibodi anti-CCP atau cyclic citrullinated peptide. Jadi tes ini merupakan tes untuk mendiagnosis rheumatoid arthritis secara dini. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tes tersebut memiliki sensitivitas yang mirip dengan tes RHF. Akan tetapi, spesifitasnya jauh lebih tinggi dan merupakan prediktor yang kuat terhadap perkembangan penyakit yang erosif. Kemudian ada tes darah lengkap. Tes darah lengkap dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai inflamasi dan anemia yang berguna sebagai indikator prognosis pasien. Lalu kemudian ada analisis cairan sinovial. Jadi peradangan yang mengarah pada rheumatoid arthritis ditandai dengan cairan sinovial abnormal dalam hal kualitas dan jumlahnya yang meningkat drastis. Sampel cairan ini biasanya diambil dari sendi yang ada di lutut untuk kemudian diperiksa dan dianalisis tanda-tanda peradangannya. Dan yang terakhir ada tes antinuklear antibody. Sekarang yang kita bahas adalah pemeriksaan CRP atau C-reaktif protein. Jadi, C-reaktif protein merupakan protein fase akut atau suatu globulin yang disintesis oleh sel hepatosit dan disekresi ke dalam darah. Nah, CRP ini diklasifikasikan sebagai reaktan fase akut yang berarti bahwa tingkat protein akan naik sebagai respon terhadap peradangan. CRP ini memiliki peran sebagai respon fase akut yang berkembang dalam berbagai kondisi inflamasi akut dan kronis seperti bakteri, infeksi virus atau jamur, penyakit inflamasi rematik dan lainnya, keganasan, dan nekrosis. Jadi pemeriksaan CRP ini merupakan pemeriksaan dengan melihat kadar CRP dalam darah. Nah, CRP ini merupakan pertanda radang di mana substansi ini akan muncul jika tubuh mengalami respon peradangan. Kadar CRP yang tinggi dalam darah menunjukkan adanya proses peradangan pada tubuh, tetapi tidak dapat diketahui penyebab dan lokasinya. Nah, kadar CRP ini dapat berbeda-beda dari berbagai laboratorium, tetapi menurut standar internasional kadar normal CRP adalah 0-1 mg per dl atau kurang dari 10 mg per liter. Nah, pemeriksaan CRP ini ada yang secara kualitatif dan secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif, untuk mendeteksi keberadaan CRP dalam sampel tanpa mengetahui besarnya kadar CRP. Contohnya seperti metode aglutinasi atau metode lain yang lebih maju, misalnya sandwich immunometry. Kemudian secara kuantitatif, kalau secara kuantitatif ini untuk mengetahui besarnya kadar CRP dalam sampel. Contohnya adalah metode ELISA. Berikut ini slide selanjutnya adalah tujuan untuk mengetahui cara pemeriksaan CRP terhadap sampel serum dan untuk mengetahui adanya C-reaktif protein dalam sampel serum. Di sini prinsip dan metode. Prinsip pemeriksaan yang dilakukan dengan menguji substansi partikel lateks yang dilapisi dengan
antibodi manusia terhadap CRP. Serum yang tidak diketahui adanya aglutinasi terlihat menunjukkan peningkatan tingkat CRP ke tingkat klinis yang signifikan. Di sini metodenya adalah aglutinasi lateks. Alat dan bahan: 1. Slide aglutinasi, 2. Mikropipet, 3. Tip mikropipet, 4. Pipet pengaduk, 5. Tabung reaksi, 6. Rak tabung. Dan alat dan bahan yang digunakan di sini: 1. Serum, 2. Reagen CRP latex, 3. Buffer saline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Lestari dengan nomor NIM 1804034015. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kerja metode kualitatif. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan. Yang kedua, reagen anti-human CRP antibody disesuaikan dengan temperatur ruang dan dikocok pelan-pelan sampai homogen. Dipipet reagen CRP sebanyak 1 tetes atau 40 UL dan diteteskan pada slide test. Kemudian diteteskan serum sebanyak 1 tetes pada slide test. Kemudian reagen dan serum diaduk menggunakan batang pengaduk dan kemudian slide dihomogenkan selama 2 menit. Setelah itu, diamati terbentuknya aglutinasi atau tidak. Jika hasilnya terjadi aglutinasi atau positif, maka dilakukan tes Mi kuantitatif. Jika negatif, maka tidak perlu pemeriksaan lanjut. Interpretasi hasilnya yaitu jika positif terjadi aglutinasi atau seperti ada bintik-bintik atau benang. Jika negatif tidak terjadi aglutinasi. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur kerja metode semi kuantitatif. Yang pertama ada alat dan bahan disiapkan dan dikondisikan pada suhu ruangan 18-30 derajat Celcius. Yang kedua, 3 buah tabung serologi disiapkan dan masing-masing tabung diisi dengan 100 UL buffer glisin salin. Yang ketiga, sampel serum positif diambil sebanyak 100 UL dimasukkan pada tabung pertama lalu dihomogenkan. Yang keempat, kemudian 100 UL campuran dari tabung pertama dipindahkan ke tabung kedua lalu dihomogenkan. Prosedur yang sama diulang sampai tabung ketiga. Yang kelima, larutan dari tabung ketiga diambil 100 UL lalu dibuang. Terus yang keenam, reagen CRP latex dihomogenkan dengan cara dikocok. Yang ketujuh, diberi 1 tetes kurang lebih 40 UL reagen latex ke setiap lingkaran pada slide test menggunakan pipet tetes yang tersedia. Yang kedelapan, diambil 100 UL campuran dari tabung pertama dengan menggunakan mikropipet lalu diteteskan dalam lingkaran 1 pada slide test. Yang kesembilan, reagen dan serum yang telah diencerkan tersebut disebarkan ke seluruh area dalam lingkaran dengan menggunakan stick pengaduk disposable. Yang ke-10, slide test digoyang-goyangkan perlahan ke depan dan ke belakang selama 2 menit. Interpretasi hasil dibaca setelah 2 menit pada tempat yang terang. Yang ke-11, cara yang ke-11 yaitu yang terakhir, apabila pada pengenceran 1/2 menghasilkan aglutinasi positif, maka pemeriksaan dilakukan kembali pada pengenceran serum 1/4 hingga diperoleh hasil aglutinasi negatif. Nah, di sini ada interpretasi hasil. Jadi interpretasi hasilnya itu pengenceran pada semi kuantitatif terdiri dari pengenceran setengah, 1/4, 1/8, 1/16. Pembacaan titer dilihat dari pengenceran terakhir yang masih terdapat aglutinasi setelah ditambahkan reagen latex CRP. Jika ingin mendapatkan hasil dalam bentuk miligram per liter, maka dikalikan dengan sensitivitas analitik reagen. Karena reagen CRP memiliki sensitivitas 6, maka pengenceran terakhir dikali 6. Misalkan pengenceran terakhirnya itu adalah 1/6 atau 1/6, maka titer CRP dalam suatu miligramnya adalah 16 dikali
6. Didapatkan hasilnya yaitu 96 mg per liter. Ya, saya Aris Rizbeni dengan NIM 18040134017. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada contoh hasil pemeriksaan yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Dia itu semakin lama semakin besar titik di dalam sumurnya. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan CRP latex yaitu slide test yang digunakan harus bersih, bebas dari kotoran sehingga tidak mengganggu pengamatan aglutinasi. Sebelum digunakan, reagen dan sampel harus dikondisikan pada suhu ruang dan dihomogenkan. Hal ini penting dilakukan untuk mengoptimalkan reaksi antara antigen pada sampel serum yang diperiksa dan antibodi anti CRP pada reagen latex. Lalu reagen yang tersedia telah siap untuk digunakan sehingga tidak diperlukan pengenceran lebih lanjut. Serum yang digunakan juga harus jernih sehingga tidak akan mengganggu pengamatan aglutinasi. Sebelum diteteskan serum dihomogenkan terlebih dahulu untuk meratakan penyebaran partikel sampai serum tersebut sehingga reaksi antigen dalam serum dan antibodi CRP dalam reagen latex dapat terjadi dengan optimal. Penetesan reagen maupun sampel serum dilakukan secara vertikal atas tetesan benar-benar 1 tetes penuh. Lalu ujung pipet penetes tidak boleh menyentuh slide test untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Apabila reagen latex terkontaminasi oleh serum dengan PC CRP positif, maka reagen akan rusak dan akan menimbulkan reaksi yang palsu untuk pemeriksaan selanjutnya. Lalu pada saat menggoyang-goyangkan slide, untuk tujuan homogen diusahakan agar campuran tidak keluar dari garis lingkarannya. Lalu pembacaan hasil dilakukan tidak kurang dan tidak lebih dari 2 menit, karena jika kurang dan lebih akan berpengaruh terhadap hasilnya. Waktu inkubasi kurang, kemungkinan antibodi CRP pada reagen latex belum berikatan dengan antigen CRP di dalam sampel serum. Waktu yang inkubasi lebih, kemungkinan antigen lain dalam serum yang seharusnya tidak bereaksi dengan antibodi CRP dalam reagen latex akan bereaksi sehingga terjadi aglutinasi. Terima kasih.